Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual memory. Sebelumnya, perkenalkan saya Salman Abdul Jabar Wiharja dengan NIM 2006053. Saya lahir di Sukabumi 12 Januari 2001. Saat ini saya adalah mahasiswa Teknik Komputer Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru kelas 3B. Apa itu virtual memory? Memori virtual adalah teknik manajemen memori yang dikembangkan untuk kernel multitugas. Teknik ini divirtualisasikan dalam berbagai bentuk arsitektur komputer yang memungkinkan sebuah program harus dirancang seolah-olah hanya ada satu jenis memori, yaitu memori virtual, yang memiliki fungsi yang sama dengan RAM. Oke, sekarang kita lihat cara kerja virtual memory. Kita akan membandingkan tanpa virtual memory dan dengan menggunakan virtual memory. Sekarang kita lihat yang pertama tanpa virtual memory. Di sini misalkan kita mempunyai program dengan address space sebanyak 4 GB. Tetapi RAM pada laptop kita misal hanya mempunyai space sebesar 1 GB. Misalkan setiap blok yang ada di sini kita anggap sebagai indeks dari setiap program dan setiap RAM. Kunci dari tanpa virtual memory adalah program address sama dengan RAM address. Apa artinya? Artinya, program address pada indeks ke-0 akan dialokasikan kepada RAM address indeks yang ke-0. Program address pada indeks pertama akan dialokasikan kepada RAM address indeks pertama. Program address indeks kedua akan dialokasikan kepada RAM address indeks kedua juga. Dan seterusnya. Lalu, apa yang akan terjadi apabila masih ada program yang akan dijalankan tetapi RAM kita telah penuh? Maka program akan crash karena tidak ada lagi ruang pada memori. Sekarang kita bandingkan dengan virtual memory. Kita masih sama ya, mempunyai program dengan address space sebanyak 4 GB, lalu RAM pada komputer kita misalkan hanya 1 GB. Tetapi di sini kita akan menggunakan sebuah virtual memory dalam sebuah hard disk. Dengan virtual memory maka kita akan ada yang namanya sebuah maps. Maps bertugas mengalokasikan sebuah program kepada indeks RAM yang keberapa seperti itu. Jadi dari program address akan dimasukkan ke maps, lalu maps akan memprosesnya dan memasukkannya kepada RAM indeks yang keberapa. Misal kita mempunyai program A, oleh maps dialokasikan kepada RAM indeks yang kedua. Lalu kita mempunyai program B dialokasikan oleh maps kepada RAM indeks yang ke-0. Lalu kita mempunyai program C dialokasikan oleh maps kepada RAM indeks yang pertama. Lalu misal kita mempunyai program D dialokasikan oleh maps kepada RAM indeks yang ketiga. Lalu bagaimana apabila kita masih memiliki program sedangkan RAM kita telah penuh? Jadi virtual memory ini memberikan fleksibilitas penggunaan RAM. Apa artinya? Jadi program yang pertama masuk yang dialokasikan oleh maps pertama masuk kepada RAM akan dipindahkan kepada hard disk. Jadi di sini program A akan dipindahkan kepada virtual memory yang ada pada hard disk yang telah kita siapkan ya. Jadi sekarang RAM dengan indeks 2 kosong. Saatlah program E masuk kepada RAM indeks yang kedua. Seperti itu. Untuk virtual memory sendiri mempunyai sebuah kelebihannya, jadi bisa menampung lebih banyak program yang sebelumnya hanya dibatasi hanya 1 GB. Karena virtual memory, kita bisa mendapatkan space memori yang lebih besar. Di balik kelebihan, udah pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah keterlambatan dalam pemrosesan. Kenapa? Karena kecepatan hard disk, virtual memory pada hard disk jauh lebih lambat
daripada kecepatan RAM. Oleh karena itu, makanya daripada membuat virtual memory pada hard disk atau pada SSD, bahkan SSD tercepat saat ini M.2 tetap aja tidak bisa mengalahkan kecepatan dari RAM. Oleh karena itu, makanya orang-orang lebih baik mengupgrade RAM daripada membuat virtual memory pada hard disk. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.